Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christian Bintang Anugrah dengan NIM 026 dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi stereografis menggunakan metode setengah bola. Alat yang kita gunakan yang pertama ada kertas kalkir, ada jangka, pensil, pulpen, dan juga penggaris. Dan juga kita menggunakan kertas polar equal area, lalu equatorial equal area, stereonet, Carlsberg counting, dan juga orthographic net. Yang pertama, saya akan memberi tahu tentang proyeksi garis. Di sini saya mempunyai data tren dan plang. Datanya yaitu north 120 derajat east dan juga 70 derajat north. Pertama-tama kita harus membuat lingkarannya ini dulu menggunakan jangka. Setelah sudah membuat lingkaran, kita tentukan data trennya dulu, north 120 derajat east. Caranya yaitu satu garis ini dianggap dengan 10 derajat, 10, 20, 30 sampai 120. Titiknya ada di sini. Jika sudah menemukan titik trennya, putar kertas kalkirnya di titik ini dijadikan sebagai north. Kita tinggal memasukkan data pelangnya, yaitu 70 derajat north. Kita hitung dari atas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke, di titik ini ditandai sebagai P, yaitu pelang. Udah. Yang kedua, proyeksi bidang, strike, dan dip. Langkah pertama, tetap harus menggambar lingkarannya dulu menggunakan jangka. Lalu kedua, kita lihat data yang diperoleh. Di sini saya mendapatkan data north 60 derajat east untuk strike, untuk dipnya 70 derajat east. Langkah pertama, kita menentukan dulu titik strike-nya dengan cara dari titik north ini dihitung ke arah east sebanyak 60 derajat. Ditemukan titiknya di sini. Lalu titik ini kita putar menjadi north. Setelah titiknya sudah di north, kita menentukan dipnya dengan cara dari titik east sebesar 70 derajat. Ditemukan titiknya di sini. Lalu ditarik garis bujur. Lalu di titik tengahnya diberikan garis putus-putus seperti ini. Lalu di sini ada proyeksi garis dan bidang, stripe, dip, pitch. Langkah pertama, tetap harus menggambar lingkarannya terlebih dahulu menggunakan jangka. Lalu langkah selanjutnya menentukan strike-nya terlebih dahulu. Di sini diketahui strike-nya north 30 derajat east. Titiknya ada di sini. Lalu titik ini dijadikan sebagai north. Lalu kita cari dulu dipnya. Dipnya itu dengan cara di titik east sebanyak 50 derajat east. Titiknya ada di sini. Lalu ditarik garis bujur. Setelah sudah, kita tinggal mencari pitch-nya. Pitch-nya itu 40 derajat north. Dihitung dari sini ke bawah. 10, 20, 30, 40. Pitch-nya ada di titik ini. Oke, selanjutnya ada proyeksi garis bidang, strike atau dip, trend. Di sini kita akan mencari pelang. Langkah pertama, kita harus mencari strike-nya dulu. Di sini strike-nya north 50 derajat west.
Seperti yang diketahui, derajat west berarti menghitungnya ke arah kiri sebanyak 50 derajat. Ditemukan titiknya ada di sini. Titik ini dijadikan sebagai north. Setelah dijadikan sebagai north, kita mencari dipnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menghitung dari titik east sebanyak 60 derajat east. Titiknya ditemui di sini untuk dipnya. Lalu untuk mencari trennya, kita kembalikan kertasnya seperti semula. Lalu lihat datanya north 40 derajat east, yaitu adanya di sini. Untuk mencari pelangnya, kita taruh titik 40 derajat ini di titik east. Setelah ditaruh di titik east, tarik garis antara titik ini dengan dip. Lalu pelang akan didapatkannya dengan cara dihitung satu garis ini dari 10 derajat, yaitu pelang ditemukan 60 derajat. Selanjutnya, di sini kita menggunakan kertas polar equal area. Pertama-tama kita kumpulkan semua data yang ada. Lalu di setiap data itu diberikan titik-titik yang sesuai pada koordinatnya. Contohnya seperti ini. Lalu tentukan bagian titik terluarnya, dijadikan satu garis. Nah, lalu ditemukan kedudukan umum, yaitu north 30 derajat 58 atau 58 derajat. Lalu ditarik garis 90 derajat dikurang dari 58 derajat ini. Diketemui garis ini. Lalu dibuat garis bujur. Selanjutnya di sini kita menghitung menggunakan kertas polar equal area. Dengan cara pertama-tama kalian harus tetap membuat lingkarannya menggunakan jangka. Lalu northnya ditaruh di titik kiri sini. Lalu kita bisa memasukkan data-data kekarnya. Di sini saya sudah menitik-nitikan data-data kekarnya. Sekarang menggunakan kertas Carlsberg counting, yaitu kita menyatukan titik-titik dengan garis sesuai dengan segi 6. Setelah itu kita tarik garis ke tengah untuk kontur yang tertinggi. Selanjutnya untuk mencari major joint, kita taruh titik north ini menjadi titik east. Lalu tarik garis panjang yang tadi sehingga didapatkan nilai dip 30 dan juga 240 derajat. Selanjutnya titik major jointnya ditaruh di titik west. Lalu kita tarik garis berlawanan 90 derajat kira-kira di titik ini. Lalu dibuat garis bujur. Lalu dilanjutkan garis ke ujung dengan garis putus-putus. Lalu selanjutnya kita masukkan data kekar. Yang pertama kita jadikan dulu titik north ditaruh di titik east. Lalu masukkan data kekar, data lerengnya. Diketahui lerengnya titiknya ada di sini, lalu ditarik garis ke tengah. Lalu selanjutnya kita menggunakan kertas stereonet lagi. Kita taruh hasil data lereng tadi di sebelah west. Kita ketemu titiknya di sini untuk membuat bujur. Lalu kita tarik garis ke atas dan ke bawah.